Pernah nggak sih kamu mikir, kok rasanya kerja terus tapi tabungan nggak pernah nambah? Yang dari keluarga berada kayaknya gampang banget cari uang. Kita harus jungkir balik dulu baru bisa bertahan hidup. Tapi tenang, di video ini kita bakal bahas cara realistis buat cari uang, ngatur keuangan, dan bikin uang kamu tumbuh, meskipun kamu mulai dari nol. Capek kerja, tapi nggak nampak hasilnya. Ini solusinya. Sejak lahir, tidak semua orang memulai hidup dari posisi yang sama. Ada yang terlahir di keluarga kaya dengan fasilitas lengkap, pendidikan bagus, dan relasi luas. Sementara itu, banyak juga yang lahir di keluarga biasa bahkan kekurangan, yang untuk makan sehari-hari saja susah. Orang kaya punya jalan tol menuju sukses karena dari kecil sudah dibekali modal dan koneksi. Mereka bisa mulai bisnis dengan mudah, belajar tanpa takut biaya, dan punya banyak pilihan. Ini bukan berarti mereka tidak bekerja keras, tapi jelas mereka punya keunggulan yang tidak dimiliki semua orang. Sementara bagi orang dari keluarga menengah ke bawah, jalannya jauh lebih terjal. Untuk mendapat pendidikan saja harus berjuang keras, kadang harus sambil bekerja. Bahkan setelah lulus pun, tantangan belum selesai. Masuk ke dunia kerja sulit karena kurang relasi dan pengalaman. Mau usaha, tidak punya modal, jadi banyak yang akhirnya hanya bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dari gaji ke gaji. Inilah realitas yang dialami jutaan orang di Indonesia. Kesempatan memang ada, tapi perjuangannya jauh lebih besar dan penuh pengorbanan dibanding mereka yang lahir dari keluarga berada. Memahami ketimpangan ini bukan untuk menyalahkan atau menyerah. Justru dengan menyadari posisi awal kita bisa lebih bijak dalam mengambil langkah. Kalau kita tahu kita tidak punya akses dan modal, maka kita harus menyiapkan strategi yang realistis. Memperkuat skill, membangun jaringan sendiri, dan berani mengambil peluang sekecil apapun. Hidup memang tidak adil, tapi bukan berarti kita tidak bisa menang. Yang penting kita sadar bahwa perjuangan kita akan lebih berat, tapi bukan mustahil. Dengan konsistensi dan niat kuat, perlahan kita bisa menciptakan jalan kita sendiri menuju kehidupan yang lebih baik. Langkah pertama dalam membangun kondisi finansial yang lebih baik adalah dengan mencari uang, dan bukan sekadar bekerja, tapi bekerja dengan strategi. Banyak orang bekerja keras, tapi hasilnya tetap pas-pasan karena sistem penghasilannya berdasarkan waktu bukan hasil. Misalnya, gaji bulanan tetap walau kerja ekstra, padahal jenis pekerjaan berbasis hasil, seperti proyekan, freelance, berdagang, atau sales, biasanya memberi peluang penghasilan yang jauh lebih besar, fleksibel, dan bisa ditingkatkan. Jika kamu hanya mengandalkan pekerjaan tetap dengan gaji kecil, akan sangat sulit untuk berkembang secara finansial tanpa sumber tambahan. Mengapa pekerjaan berbasis hasil lebih potensial? Karena kamu dibayar sesuai dengan seberapa besar kontribusi atau nilai yang kamu berikan, bukan sekadar kehadiran. Misalnya, seorang desainer grafis lepas bisa dibayar jutaan rupiah untuk satu proyek, meski dikerjakan hanya dalam beberapa hari. Bandingkan dengan pekerja kantoran yang butuh 1 bulan untuk mendapat gaji yang sama. Dengan sistem berbasis hasil, kamu bisa mengatur waktu, memilih klien, dan menyesuaikan beban kerja dengan kebutuhan. Ini adalah strategi penting bagi kamu yang ingin menabung atau investasi tanpa harus menunggu puluhan tahun. Tentu saja, tidak semua orang langsung bisa terjun ke dunia freelance atau bisnis. Tapi kamu bisa mulai dari kecil. Cari kerja sampingan di luar pekerjaan utama. Pelajari satu skill yang bisa dijual. Entah itu desain, menulis, edit video, atau dagang online. Fokuslah pada nilai yang bisa kamu tawarkan. Ingat, di dunia ini uang akan mengikuti nilai. Jadi jika kamu bisa memberi solusi, menyelesaikan masalah,
atau menciptakan sesuatu yang dibutuhkan orang, maka kamu tidak akan pernah kehabisan jalan untuk mendapatkan uang. Mulai dari sekarang, ubah cara pandangmu. Bukan kerja keras saja, tapi kerja cerdas dan bernilai. Ketika penghasilanmu kecil, jalan satu-satunya adalah berani memotong pengeluaran secara drastis. Ini memang menyakitkan, tapi sementara waktu kamu harus tega pada diri sendiri. Tahan dulu beli kopi, jajan, langganan yang tidak penting, dan cicilan konsumtif. Kalau kamu masih memberi uang ke orang tua, tapi sebenarnya mereka masih bisa mandiri, coba bicarakan baik-baik. Prioritaskan menabung agar kamu punya modal untuk meningkatkan kualitas hidup. Dalam kondisi terbatas, yang bisa kamu kontrol hanya satu hal, pengeluaranmu. Kamu tidak bisa langsung naik gaji, tapi kamu bisa belajar mengatur uang sekecil apapun itu. Kamu harus berani menunda kenyamanan hari ini demi kestabilan besok. Banyak orang terjebak dalam gaya hidup yang tidak sesuai kemampuan, hanya demi terlihat normal atau ikut-ikutan. Padahal, untuk keluar dari jerat kemiskinan, butuh keputusan yang tidak populer. Hidup sangat sederhana untuk sementara. Gunakan setiap rupiah sisa untuk ditabung, dan jika memungkinkan, alokasikan untuk belajar skill baru. Saat teman-temanmu bersenang-senang, kamu mungkin harus belajar malam-malam atau kerja sambilan. Tapi ingat, kamu sedang menyiapkan hidup yang lebih baik, bukan sekadar mengejar kenyamanan sementara. Jangan sampai kamu kerja keras bertahun-tahun tapi tidak pernah punya tabungan atau skill baru. Kalau terus begitu, kamu akan terjebak dalam lingkaran gaji ke gaji selamanya. Cobalah hidup dengan prinsip, sementara susah, asal nanti bebas. Dalam 1-2 tahun kamu bisa membentuk kebiasaan baru, membangun skill, dan menciptakan peluang. Begitu kamu punya tabungan dan skill yang layak jual, kamu bisa naik level, mencari pekerjaan yang lebih baik, atau mulai usaha sendiri. Susah sebentar, tapi tenang seumur hidup. Dibandingkan hidup nyaman hari ini, tapi menderita selamanya. Jelas pilihan pertama jauh lebih masuk akal. Setelah kamu berhasil menabung dari penghasilan kecil dan menahan pengeluaran, langkah selanjutnya adalah gunakan uang itu untuk investasi paling penting, meningkatkan kemampuan dirimu sendiri. Kenapa? Karena skill adalah aset yang tidak bisa dicuri, dan nilainya bisa naik terus. Kamu bisa ikut kursus, pelatihan, atau bahkan lanjut kuliah kalau memungkinkan. Pilih bidang yang sesuai dengan kebutuhan pasar seperti coding, desain, digital marketing, atau mekanik. Jangan buang uangmu untuk ikut tren pelatihan instan yang menjanjikan kaya cepat. Pilihlah skill yang benar-benar bisa meningkatkan nilai kamu di dunia kerja atau usaha. Banyak orang ingin gaji tinggi tapi tidak sadar kalau skill mereka stagnan. Padahal dunia berubah cepat. Teknologi, kebutuhan pasar, bahkan cara kerja terus berkembang. Kalau kamu tidak ikut belajar dan beradaptasi, kamu akan tertinggal. Investasi pada skill bukan cuma untuk naik gaji, tapi juga membuka pintu kesempatan baru. Kerja remote, project freelance, promosi jabatan, atau bahkan buka usaha sendiri. Dan saat kamu punya skill yang langka dan dibutuhkan, kamu tidak perlu lagi memohon-mohon pekerjaan. Justru pekerjaan yang akan datang mencari kamu. Belajar skill baru juga membentuk mentalitas jangka panjang. Kamu jadi terbiasa disiplin, terus berkembang, dan percaya diri dalam menghadapi tantangan. Ini sejalan dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang dibahas dalam Atomic Habits. Perubahan besar datang dari kebiasaan sederhana yang dilakukan terus-menerus. Jadi, gunakan penghasilanmu bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi untuk memperbesar kemungkinan hidup lebih baik. Karena pada akhirnya, yang bisa mengubah hidupmu secara nyata bukan keberuntungan,
tapi kapasitas dan keahlian yang kamu bangun sendiri. Menabung sering dianggap hal sepele, padahal ini fondasi penting dalam keuangan pribadi. Bukan cuma soal angka di rekening, tapi tentang rasa aman yang muncul saat kita punya cadangan dana. Saat kamu punya tabungan, hidup terasa lebih tenang. Kamu tidak panik saat terjadi hal tak terduga, motor rusak, keluarga sakit, atau kehilangan pekerjaan. Uang simpanan bukan cuma alat bertahan, tapi juga alat berpikir jernih. Tanpa tabungan, setiap masalah kecil bisa terasa besar karena kamu tidak punya ruang bernapas. Jadi, mulai sekarang, menabunglah bukan karena kamu kaya, tapi supaya kamu bisa tetap waras. Banyak orang gagal menabung karena terlalu fokus pada gaya hidup. Baru dapat gaji, langsung habis untuk belanja atau kebutuhan konsumtif. Padahal, kebiasaan menabung harus dibentuk sejak penghasilan masih kecil. Prinsipnya sederhana. Sisihkan dulu, baru pakai sisanya. Jangan menunggu uang lebih untuk menabung, karena uang lebih jarang datang. Kamu tidak perlu mulai dari nominal besar, Rp50.000 atau Rp100.000 per bulan pun cukup. Yang penting adalah membiasakan diri untuk disiplin. Setelah itu, kamu bisa naikkan jumlahnya perlahan seiring dengan peningkatan penghasilan. Tabungan juga memberi kamu kebebasan dalam mengambil keputusan. Kamu bisa bilang tidak pada pekerjaan yang tidak sehat atau mengambil cuti tanpa harus pinjam uang. The Psychology of Money menyebut ini sebagai bentuk kekayaan sesungguhnya. Kebebasan memilih jalan hidupmu sendiri. Saat kamu punya cadangan dana, kamu tidak mudah dipaksa oleh keadaan. Kamu bisa lebih bijak, tidak impulsif, dan lebih damai dalam menjalani hari. Jadi jangan remehkan kekuatan dari uang yang kamu simpan. Dalam dunia yang tidak pasti, tabungan adalah perlindungan terbaik yang bisa kamu bangun sendiri. Setelah penghasilanmu mulai naik, godaan terbesar adalah menaikkan gaya hidup secara otomatis. Ini disebut lifestyle inflation. Pengeluaran ikut naik seiring pendapatan. Awalnya kamu beli kopi mahal tiap hari, lalu cicil gadget, liburan, sampai akhirnya uang tetap habis meskipun gaji lebih besar. Padahal seharusnya saat penghasilan naik, kamu justru punya ruang untuk menabung dan investasi lebih banyak. Rahasianya, tetap hidup seolah-olah gajimu hanya separuh dari aslinya. Misalnya, kamu dapat 10 juta rupiah sebulan, coba jalani hidup seperti hanya punya 5 juta rupiah. Sisanya untuk masa depanmu. Hidup di bawah kemampuan bukan berarti pelit atau menyiksa diri, tapi soal mengendalikan nafsu jangka pendek demi kestabilan jangka panjang. Banyak orang terlihat kaya dari luar, tapi stres karena utang dan cicilan. Sementara yang benar-benar kaya justru hidup sederhana dan punya kendali penuh atas uangnya. Uang bukan lagi soal pamer, tapi soal kebebasan dan ketenangan. Kalau kamu bisa menunda kesenangan hari ini, kamu sedang memberi hadiah besar untuk dirimu di masa depan. Hidup tanpa beban. Dan itu lebih berharga dari barang mewah apapun. Cara paling mudah menjaga gaya hidup tetap rendah adalah punya tujuan keuangan yang jelas. Mau punya dana darurat, beli rumah, pensiun dini, setiap rupiah yang tidak kamu hamburkan bisa mendekatkanmu ke sana. The Psychology of Money mengajarkan bahwa mengatur uang itu lebih soal emosi daripada angka. Jadi kalau kamu tahu tujuanmu, kamu lebih kuat menolak godaan belanja yang tidak penting. Disiplin itu tidak menyenangkan di awal, tapi hasilnya sangat memuaskan. Jadi, jangan kejar pengakuan sosial, kejar kendali atas hidupmu. Karena sejatinya, hidup tenang itu jauh lebih mahal daripada sekadar terlihat sukses. Setelah kamu bisa menabung dan menahan gaya hidup, langkah berikutnya adalah melipat gandakan uangmu. Caranya, investasi. Salah satu prinsip paling kuat dalam investasi adalah compound interest atau bunga berbunga.
Sederhananya, kamu tidak hanya mendapat keuntungan dari modal awal, tapi juga dari keuntungan yang sudah kamu peroleh sebelumnya. Semakin lama kamu biarkan uangmu berkembang, semakin besar hasil akhirnya. Ini seperti bola salju yang menggelinding, mulanya kecil, tapi makin lama makin besar dengan sendirinya. Rahasianya bukan pada seberapa besar kamu mulai, tapi seberapa lama dan konsisten kamu melakukannya. Banyak orang menunda investasi karena merasa uangnya belum cukup. Padahal yang penting adalah kebiasaan, bukan nominal. Menyisihkan Rp100.000 setiap bulan mungkin terlihat kecil, tapi dalam jangka panjang hasilnya bisa mengejutkan. Apalagi jika kamu menaruhnya di instrumen yang aman dan konsisten seperti deposito berbunga tetap. Ini bukan cara cepat kaya, tapi cara pasti untuk menyiapkan masa depan. Yang membedakan orang sukses dan tidak seringkali bukan kecerdasannya, tapi siapa yang lebih sabar dalam menunggu hasil dari proses panjang yang konsisten. Investasi bukan hanya soal mencari untung, tapi juga soal membeli waktu dan ketenangan. Dengan investasi yang baik, kamu tidak perlu bekerja seumur hidup hanya untuk bertahan hidup. Kamu punya cadangan yang bisa menopangmu saat berhenti bekerja, saat darurat, atau untuk membiayai impian besar. Ingat, compound interest hanya bekerja kalau kamu membiarkannya tumbuh. Jangan tergoda untuk mengambil keuntungan terlalu cepat. Biarkan waktu bekerja untukmu, karena dalam dunia keuangan, waktu adalah teman terbaik bagi orang yang sabar dan musuh terbesar bagi yang terburu-buru. Bagi pemula, dunia investasi sering terasa membingungkan. Saham, kripto, reksadana, semuanya terdengar rumit dan penuh risiko. Kalau kamu belum siap, ada satu langkah aman yang bisa jadi awal, deposito. Deposito adalah produk simpanan di bank dengan jangka waktu tertentu dan kamu akan mendapat bunga yang pasti sesuai tenor. Risiko sangat rendah karena deposito dijamin oleh LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, hingga 2 miliar rupiah. Jadi, kamu tidak perlu takut uang hilang. Ini cocok buat kamu yang baru mulai belajar mengelola uang dan ingin mencicipi rasa berinvestasi tanpa tekanan. Kelebihan deposito adalah stabil dan mudah dipahami. Kamu tidak perlu analisis pasar, baca grafik, atau belajar istilah rumit. Cukup tentukan jumlah uang, pilih tenor, dan tunggu bunganya cair. Dengan return sekitar 6-7% per tahun, memang tidak spektakuler tapi jauh lebih baik dibanding uang yang diam di rekening biasa. Yang lebih penting, deposito melatih kamu untuk mengunci uang agar tidak dihabiskan. Ini membantu membentuk mindset jangka panjang dan jadi pintu masuk yang baik sebelum kamu menjajaki investasi lain yang lebih kompleks. Tidak perlu menunggu jadi kaya dulu untuk belajar mengelola uang. Mulailah dari sekarang, dari yang paling mudah dan aman. Karena investasi terbaik bukan yang paling keren, tapi yang bisa kamu pahami dan lakukan secara konsisten tanpa membuatmu stres.